Halo semua, saya Hana Lukiana dari kelas 4C dan 4 Akuntansi, yang mana pada video kali ini akan menjelaskan mengenai analisa laporan keuangan perusahaan. Sebelum pembahasan lebih lanjut, video ini akan membahas mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai analisis rasio keuangan, pengakuan pendapatan dan akuntansi pajak. Yang kedua mengenai laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Serta yang ketiga mengenai dasar-dasar akuntansi, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Analisis rasio keuangan, pengakuan pendapatan, dan akuntansi pajak. 1. Analisis rasio keuangan. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Angka-angka yang berada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya, kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan disusun dari data-data akuntansi, sedangkan data tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai macam cara dan bahkan bisa dimanipulasi. Rasio keuangan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada rasio likuiditas atau short term solvency or liquidity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Rasio likuiditas terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Dengan rumus current ratio sama dengan current asset per current liabilities. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang jatuh tempo. Rasio lancar diharapkan setidaknya bernilai 1. Semakin tinggi rasio lancar maka akan semakin baik. Akan tetapi, rasio lancar yang terlalu besar menggambarkan inefisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancarnya. Yang kedua ada rasio cepat or quick ratio. Dengan rumus quick ratio sama dengan current asset yang liquid per current liabilities. Rasio cepat atau quick ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya yang jatuh tempo dari dana yang benar-benar liquid. Semakin tinggi rasio cepat, maka akan semakin baik dari sisi likuiditas. Akan tetapi, rasio cepat yang terlalu besar menggambarkan inefisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancarnya. Aset lancar yang liquid mencakup kas, piutang dagang, dan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Yang rumusnya yaitu cash ratio sama dengan cash or cash equivalent per current liabilities. Rasio kas mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya kas atau setara kas seperti dana di rekening giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Dan yang keempat ada rasio perputaran kas atau cash turnover. Dengan rumus cash turnover sama dengan net sales per net working capital atau NWC. NWC atau modal kerja bersih adalah aset lancar dikurang liabilitas lancar. Jumlah NWC seharusnya positif. Rasio perputaran kas mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Rasio perputaran kas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar tagihan melalui penjualan yang dihasilkan. Nah, lalu rasio keuangan yang kedua adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perputaran persediaan atau inventory turnover dengan rumus cost of goods sold per average inventory. Nah, perputaran persediaan ini mengukur efisiensi penggunaan persediaan atau rasio untuk mengukur berapa lama dana yang tertanam dalam persediaan untuk berputar dalam periode tertentu. Rasio ini juga dapat dihitung dengan rasio rata-rata hari persediaan atau average days in inventory, yang mana pembilang yang bisa digunakan adalah 360 hari atau 365 hari. Dengan rumus average days in inventory sama dengan 360 atau 365 hari per inventory turnover-nya. Yang kedua ada perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya adalah receivable turnover sama dengan sales per account receivable. Rasio ini menunjukkan posisi piutang serta estimasi umur atau waktu penagihannya. Rasio ini juga dapat dihitung secara rasio rata-rata jangka waktu penagihan atau average collection period. Yang mana pembilangnya juga bisa diganti dengan 360 hari atau 365 hari dengan rumus average collection period sama dengan 360 atau 365 per receivable turnover. Rasio ini untuk mengetahui berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat tertagih. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kelemahan bagian penagihan utang pada suatu perusahaan.
Yang ketiga ada perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Dengan rumus fixed asset turnover sama dengan sales per fixed asset, yang mana rasio ini untuk menghitung efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Yang keempat ada perputaran total aset atau total asset turnover, yang rumusnya adalah total asset turnover sama dengan sales per total asset. Rasio ini untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan penjualan. Untuk rasio keuangan yang ketiga ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang didasarkan pada nilai buku pada laporan posisi keuangan perusahaan, sehingga tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan imbal hasil atau return untuk aset yang diperdagangkan secara umum. Rasio ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada margin laba atau profit margin. Rasio ini untuk mengukur berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah penjualan yang dihasilkan, dengan rumus profit margin sama dengan net income per sales. Yang kedua ada return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah aset yang ditanam dalam perusahaan. Rasio ini menjadi perhatian bagi investor perusahaan karena menggambarkan juga tingkat pengembalian dari investasi yang telah diberikan oleh investor. Rumusnya yaitu ROA sama dengan net income per average total assets. Yang ketiga ada return on equity atau ROE. Rasio ini mengukur besarnya laba yang diperoleh untuk setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Rumusnya adalah ROE sama dengan net income per total equity. Rasio keuangan yang keempat adalah rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada total utang dibanding total aset atau total debt ratio, yang untuk mengukur jumlah atau persentase dana pinjaman pihak ketiga terhadap total aset perusahaan. Semakin besar rasio, maka semakin besar pula risiko perusahaan dalam rangka memenuhi liabilitasnya. Rumusnya adalah TDR sama dengan total liabilities per total asset. Untuk variasi lainnya ada debt to equity ratio atau DER dengan rumus total liabilities per total equity yang menggambarkan komposisi utang dibandingkan modal sendiri dalam mendanai aset perusahaan. Variasi lainnya adalah equity multiplier atau IM dengan rumus yaitu total aset per total equity yang akan menggambarkan berapa kali ekuitas sendiri dapat mendanai pembelian aset-aset perusahaan. Selanjutnya bagian kedua dari rasio solvabilitas adalah jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunan. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas perusahaan dalam membayar bunga tahunan dengan rumus times interest earned sama dengan EBIT per interest. Lalu yang terakhir, jenis rasio keuangan yang kelima adalah rasio nilai pasar atau market value ratio. Rasio ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada laba per saham atau earning per share atau EPS. Rasio ini untuk mengukur berapa besar bagian laba bersih yang diterima oleh pemegang saham untuk tiap lembar saham yang dimiliki. Rumusnya adalah EPS sama dengan net income per share outstanding. Yang kedua ada price earning ratio, menggambarkan seberapa besar pasar menghargai laba bersih perusahaan. Semakin besar maka berarti semakin besar pula pasar bersedia membayar untuk laba perusahaan saat ini. Per yang tinggi menggambarkan perusahaan yang memiliki prospek tumbuh ke depan. Rumusnya adalah per sama dengan price per share per earning per share. Yang ketiga ada market to book ratio, menggambarkan kenaikan nilai saham perusahaan dibandingkan dengan nilai buku modal sendiri. Market to book value besar sama dengan 1, maka menandakan perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Rumusnya yaitu market to book ratio sama dengan market per value share dibagi dengan book value per share. Setelah membahas mengenai analisis rasio keuangan, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus kas masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode yang meningkatkan ekuitas namun tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Pada akuntansi berbasis akrual, transaksi diakui pada saat terjadinya dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Sedangkan pada akuntansi berbasis kas, transaksi dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Pengakuan pendapatan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu penyerahan barang atau jasa. Nah, pada waktu penyerahan barang atau jasa ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi.
A. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. B. Penjual tidak lagi memiliki kontrol atas barang. C. Jumlah pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal. Dan D. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Yang ketiga, penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui sebagai berikut. A. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual menggunakan suku bunga efektif. B. Pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta musik, dan film akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Dan pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Selanjutnya, pengakuan pendapatan yang kedua adalah pengakuan pendapatan selain di waktu penyerahan barang atau jasa. Hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebelum produksi. Akuntansi yang tepat untuk transaksi jenis ini memerlukan evaluasi terhadap fakta dan keadaan. Pada umumnya, pendapatan dari penjualan belum diakui sebelum transaksi selesai dan ada perpindahan hak. Dalam hal ini, kontrak penjualan barang mendahului pengiriman. Contohnya yaitu mesin berat, barang-barang fashion, dan pakaian yang seringkali terjual sebelum penyelesaian dan pengiriman. Penjualan cara ini mungkin perlu pembayaran uang muka atau bahkan tidak sama sekali, tergantung dari praktik dagang pada industri yang bersangkutan. Yang kedua, selama produksi. Dalam hal ini, pendapatan diakui pada saat proses produksi. Kontrak jangka panjang seperti kontrak pembangunan gedung, kontrak pembuatan kapal, kontrak eksplorasi biasanya memberikan hak kepada penjual untuk menagih pembayaran kepada pembeli pada setiap interval tertentu sesuai dengan penyelesaian proyek. Nah, ada 2 metode pada pengakuan pendapatan selama produksi ini. Yang pertama ada metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Pendapatan dan laba kotor diakui pada saat periode didasarkan kemajuan penyelesaian pembangunan atau persentase penyelesaian. Beban pembangunan ditambah dengan laba kotor sampai dengan tanggal tertentu diakumulasi dalam akun persediaan atau pembangunan dan pelaksanaan, dan penagihan atas penyelesaian dicatat dalam akun kontra persediaan, yaitu penagihan atas pembangunan dalam pelaksanaan. Alasan penggunaan akuntansi persentase penyelesaian adalah karena dalam kontrak tersebut penjual dan pembeli masing-masing mempunyai hak yang dapat digunakan. Metode yang kedua adalah metode biaya terpulihkan atau cost recovery method. Metode ini juga kadang disebut dengan metode kontrak selesai atau completed contract method. Pada metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar beban yang telah terjadi sepanjang beban tersebut diperkirakan dapat dipulihkan. Laba kotor diakui hanya setelah kontrak diselesaikan. Beban pembangunan diakumulasi dalam akun persediaan, yaitu konstruksi dalam penyelesaian atau construction in progress, dan penagihan atas penyelesaian diakumulasi dalam akun kontra, yaitu termin atau progress billing. Yang ketiga, ada pada saat selesai diproduksi. Jika penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan dapat diakui saat barang selesai diproduksi. Nah, pengakuan yang keempat adalah setelah kas diterima. Ada 2 metode yang umum digunakan untuk menunda pengakuan pendapatan sampai dengan kas diterima. Yang pertama ada metode angsuran atau installment method. Dalam metode akuntansi angsuran, pengakuan laba ditunda sampai dengan kas diterima. Baik pendapatan maupun beban barang yang terjual diakui pada periode penjualan, tetapi laba kotornya ditunda sampai dengan periode kas diterima. Dan yang kedua ada cost recovery method. Dalam metode ini, tidak ada laba yang diakui sebelum penerimaan pembayaran kas dari pembeli melebihi harga pokok barang yang terjual. Setelah semua beban tertutup, setiap tambahan penerimaan kas diakui sebagai laba. Metode ini digunakan karena tidak dapat diperoleh dasar yang layak untuk menaksir kolektibilitasnya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga dari materi pokok analisis rasio keuangan, pengakuan pendapatan akuntansi pajak adalah akuntansi pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Nah, lalu ada laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Lalu, selanjutnya ada beban pajak atau tax expense, atau penghasilan pajak atau tax income. Adalah jumlah agregat pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan atau deferred tax yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode.
Pajak kini atau current tax adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau payable atas penghasilan kena pajak dalam suatu periode. Sedangkan liabilitas pajak tanggungan atau deferred tax liabilities adalah jumlah pajak penghasilan terutang atau payable untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Selanjutnya untuk pencatatannya, yang pertama ada jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan, yaitu aset pajak tangguhan pada penghasilan pajak tangguhan. Yang kedua, jurnal untuk mencatat timbulnya liabilitas pajak tangguhan, yaitu beban pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan. Nah, lalu ada penyajian dalam laporan keuangan, yaitu laba sebelum pajak penghasilan, yang mana nanti akan dikurangi dari hasil penambahan pajak ini ditambah dengan pajak tangguhan. Lalu, hasil pengurangannya akan menjadi laba setelah pajak penghasilan. Pokok pembahasan yang kedua adalah laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus kas masuk atau penerimaan or collections dan arus kas keluar atau cash outlays selama periode tertentu. Pembaca laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kasnya. Kegunaan laporan arus kas adalah yang pertama, untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. Yang kedua, melihat likuiditas dan solvabilitas perusahaan untuk membayar kewajiban dan dividen. Yang ketiga, melihat penyebab perbedaan antara laba bersih periode berjalan yang menggunakan basis akrual dengan arus kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasional yang menggunakan basis kas. Yang keempat, melihat transaksi keuangan yang berhubungan dengan investasi dan pendanaan. Menurut PSAK 2 revisi tahun 2009, laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus kas masuk dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa secara tunai maupun pelunasan penjualan kredit. Yang kedua, arus kas keluar untuk pembayaran pemasok sehubungan dengan pembelian bahan baku dan lainnya. Yang ketiga, arus kas keluar untuk pembayaran beban operasi seperti gaji dan sewa. Yang keempat, arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman dapat juga masuk ke aktivitas pendanaan. Yang kelima, arus kas keluar untuk pembayaran pajak. Yang keenam, arus kas masuk dari usaha lainnya seperti pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa yang dapat juga masuk ke aktivitas investasi. Dan yang ketujuh, arus kas keluar untuk pembayaran beban lainnya. Berikut adalah contoh dari laporan arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari 1. Arus kas masuk dari penjualan aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, arus kas masuk dari penjualan saham entitas lain yang dimiliki sebagai investasi. Yang ketiga, arus kas masuk dari penerimaan pembayaran pinjaman atau pinjaman pokok yang diberikan kepada entitas lain. Yang keempat, arus kas masuk dari penerimaan pendapatan bunga, pendapatan dividen, atau pendapatan sewa yang dapat juga dimasukkan ke dalam aktivitas operasi. Yang kelima, ada arus kas keluar untuk pembelian aset tetap dan aset tak berwujud. Yang keenam, arus kas keluar untuk pembelian investasi saham entitas lain. Dan yang ketujuh, ada arus kas keluar untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Berikut ini adalah contoh dari laporan arus kas dari aktivitas investasi. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Terdiri dari 1. Arus kas masuk dari penerbitan saham sendiri atau tambahan modal disetor. Yang kedua, arus kas masuk dari penerbitan instrumen utang atau utang obligasi. Yang ketiga, arus kas masuk dari penerimaan pinjaman dari bank atau pihak lain. Yang keempat, arus kas keluar untuk pembelian saham treasury yang akan mengurangi jumlah saham beredar. Yang kelima, ada arus kas keluar untuk pembayaran pokok pinjaman. Yang keenam, arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman dapat juga dimasukkan ke dalam aktivitas operasi. Dan yang ketujuh, ada arus kas keluar untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham. Berikut ini adalah contoh dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CLK atau Notes to the Financial Statements, yaitu catatan-catatan yang berisi penjelasan yang lebih detail yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan agar informasinya dapat diandalkan. Biasanya CLK ini diletakkan setelah laporan-laporan keuangan satu entitas. Pokok pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu dasar-dasar akuntansi, laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi manajemen kepada pemegang saham berkenaan dengan aktivitas sehari-hari entitas. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, para pemegang saham atau shareholders dan para pemangku kepentingan lainnya entitas atau stakeholders yang asetnya berada di dalam entitas dapat mengambil keputusan bisnis di dalam entitas tersebut. Ada 5 pilar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah: yang pertama, standar akuntansi keuangan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik atau PSAK besar. Yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga, standar akuntansi syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah dan entitas berbasis syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dan yang kelima, ada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau EMKM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Manfaat ekonomi masa depan aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Yang kedua ada liabilitas, yaitu suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dan melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Yang keempat ada penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau bahkan penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Definisi penghasilan meliputi penghasilan atau revenues dan keuntungan atau gains. Penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dan yang kelima ada beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran dan berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemegang saham. Nah, lalu kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan entitas pada periode pelaporan yang menyajikan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Berikut ini adalah contoh sederhana dari laporan posisi keuangan suatu entitas, di mana jumlah total aset akan sama dengan total dari liabilitas dan ekuitas. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Komponen utama laporan laba rugi adalah penghasilan atau income dan beban atau expense yang harus ditampilkan secara terpisah. Rumus sederhana dari laporan laba rugi adalah penghasilan dikurang beban, maka akan mendapatkan laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi saat ini diistilahkan menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income yang terdiri atas satu komponen laba rugi, yaitu total penghasilan dikurang beban yang tidak termasuk dalam komponen penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, komponen penghasilan komprehensif lain. Yang kedua komponen tersebut dapat dilaporkan sebagai satu laporan tunggal atau dalam bentuk dua laporan yang terpisah. Berikut ini adalah komponen umum yang terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dagang. Entitas dagang, yang pertama ada penjualan neto atau net sales. Jumlah penghasilan neto yang terdiri atas penjualan setelah dikurang diskon penjualan dan retur penjualan. Yang kedua, beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Harga beli barang yang dijual maupun beban-beban yang berkaitan langsung untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga adalah laba bruto atau gross profit. Pendapatan dikurang beban pokok penjualan. Yang keempat ada beban operasi atau operating expense yang terbagi menjadi dua, yaitu beban penjualan dan distribusi atau selling dan distribution expense, dengan contohnya yaitu beban gaji dan komisi bagian penjualan, beban sewa toko, dan lain-lainnya. Yang kedua ada beban umum dan administrasi atau general and administrative expense, dengan contoh beban gaji dan tenaga administrasi, beban listrik di kantor pusat, dan lain-lain. Yang kelima ada pendapatan atau beban lainnya atau other income or expense, mencakup pendapatan atau beban yang tidak terkait dengan aktivitas utama entitas, contohnya pendapatan sewa pada entitas dagang, penghasilan bunga pada institusi keuangan non-bank atau IKNB, dan kerugian atas penjualan aset tetap. Yang keenam adalah laba usaha atau income from operations or operating income.
yang ketujuh ada beban keuangan atau pendanaan, yang kedelapan adalah laba sebelum pajak, yang sembilan ada beban pajak penghasilan, 10 adalah laba bersih atau laba periode berjalan, yang 11 adalah laba komprehensif periode berjalan, dan yang 12 adalah laba per saham atau earning per share. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain suatu entitas. Sekian materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.